ya masalah globalnya apa, habis itu mengerucut ke permasalahan terkait dengan penelitian kita seperti apa. Nah, di sini internet service provider-nya mau di mana studi kasusnya? Mau buat internet service provider-nya di mana? Lokasinya atau? Ya, lokasinya yang mau disurvei. Nah, itu kemarin mau bahas juga, mau tanya juga Pak. Jadi lokasi yang kemarin kita tentuin itu di sekitaran daerah Jakarta Utara. Nah, itu untuk tempat kita nanti surveinya. Tapi itu kita nggak masukin ke judul, nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, nggak usah, karena judul nggak boleh nyebutin wilayah kan. Ya, ada di bawah sih nanti. Oke. Nah ya, kita masukin di pendahuluan ada Pak. Oke. Kalimatnya kayak gini. Saya buat ya. Penggunaan internet service provider itu kan penyedia ini ya, pelayanan internet kan? Benar. Iya Pak. Penyedia pelayanan internet. Misalnya mungkin ditulis di sana peningkatan kebutuhan internet pada masa pandemi dari 2019 sampai saat ini meningkat secara signifikan sebesar 250 juta jiwa menurut BPS tahun 2020 misalkan. Jadi datanya berdasarkan data BPS, kita nyebutin angka. Permasalahannya adalah tingginya minat atau keinginan orang untuk mengakses atau berlangganan internet provider. Benar nggak? Nah, di situ jadi kalimat pertamanya itu menjelaskan ada apa dengan internet service provider. Jelaskan dalam bentuk angka, kalau saya bilang peningkatan kebutuhan internet service provider pada masa pandemi 2009 itu meningkat sebesar 25% dari angka awalnya berapa persen gitu. Menurut dalam kurung BPS tahun 2000 atau Kemenko Info tahun 2020 kalau misalkan dapat datanya 2020 titik. Oke. Atau dari jurnal orang lah mungkin terserah lah. Nah gitu. Berarti 2020. Berarti kita jelasin kan bahwasanya provider itu meningkat nih. Terus kalimat keduanya sama yang kayak si Romi Satriawahono yang saya bilang kemarin gitu. Harus ada literatur-literatur terkait dengan objek penelitian kita. Nah, kalau kalimat kelompoknya Ray ini di paragraf pertama itu nggak ada sama sekali literatur-literatur terkait dengan objek penelitian. Dan juga kalimat yang digunakan di dalam paragraf pertama ini tidak ada korelasi sama sekali dengan objek penelitian. Jadi kalau buat latar belakang itu langsung ke targetnya aja. Langsung ke objek penelitiannya saja. Karena itu kalau kita langsung ke objek penelitian, jadi intinya latar belakang itu isinya paling juga 4 paragraf gitu. Nggak usah banyak-banyak. Kali paragraf pertama berisikan permasalahan secara umum. Nah, paragraf kedua berisikan tentang penelitian-penelitian orang yang pernah melakukan penelitian yang sama dengan penelitian kita. Mungkin metodenya aja yang dibedain. Mungkin saya bilang Hari Nugroho tahun 2020 melakukan perancangan sistem provider berbasis waterfall misalkan. Hasilnya bagaimana? Terus berbasis website misalkan ya. Terus si Axel tahun 2020 juga melakukan hal yang sama, melakukan perancangan sistem informasi bla 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 untuk internet service provider dengan menggunakan metode agile mungkin. Nah, dari penelitian itu dijelaskan seperti apa sih hasil penelitian dia. Nah, kalau misalkan mereka berbasis website dan segala macam, apa kelebihan dari kita yang mau kita lakukan? Nah, kebetulan kan sama-sama berbasis website kan, base-nya kan. Berarti nggak bisa dibandingkan dari sisi website. Berarti kita lihat adalah metodologi Scrum ini lebih ampuh tidak dengan metodologi orang-orang yang dilakukan penelitian sebelumnya. Namun di dalam penelitian ini kita mau si peneliti misalkan, namun dalam penelitian ini pengembangan atau perancangan sistem informasi internet service provider dengan metodologi Scrum bisa dikatakan sangat ampuh untuk atau lebih cepat untuk mengembangkan sistem informasinya karena Scrum lebih bagus kan.
Scrum itu katanya juga 14 hari selesai proyekannya gitu. Nah, kita cari literatur yang menyatakan Scrum itu lebih bagus daripada metodologi orang yang telah melakukan penelitian yang sama dengan kita, tetapi dengan metodologi yang berbeda. Karena itu saya bilang kemarin, kalau mau membandingkan apple to apple, jangan membandingkan antara Apple dengan Samsung gitu. Intinya adalah dia sama-sama meneliti internet service provider, tapi metodologinya berbeda. Di situ dijadikan sebagai gap penelitian kita. Kita ngambilnya pakai Scrum. Cari aja tiga minimal penelitian yang sama-sama melakukan pembuatan aplikasi internet service provider, tapi dia pakai metodologi apa gitu. Nah, itu di paragraf kedua. Di paragraf ketiga, karena kita udah menyinggung Scrum di dalam paragraf kedua, kita jelaskan kelebihan Scrum ini apa sih sebenarnya. Tapi bukan teori, tetapi berdasarkan penelitian orang sebelumnya. Jadi intinya di latar belakang itu isinya literatur masalah. Masalah yang diambil dari literatur itu ada di latar belakang. Nah, di paragraf keempat, baru masalah kita di situ. Kita kuatkan. Ada apa dengan internet service provider yang ada di Jakarta Utara? Sehingga kita narik kesimpulan bahwa kita ngangkat judulnya internet service provider ini, kita kembangkan aplikasinya di daerah Jakarta Utara gitu. Nah, paham kan? Jadi jelaskan turunannya, bikin latar belakang seperti itu. Nah, jangan membuat latar belakang itu, misalkan kadang-kadang kan saya lihat nih yang sudah atau dari senior-senior kalian lah secara akademik bikin tulisannya. Peningkatan teknologi di Indonesia sangat meningkat secara tajam. Kata siapa? Kan kita nggak tahu. Kalau saya buat meningkatnya kebutuhan internet service provider pada masa pandemi, jelaskan masalahnya masa pandemi nih. Masa pandemi 2019 meningkat sebesar 25% dari angka awal berapa persen gitu, kalau misalkan ada. Nah, dalam kurung, siapa yang mengatakan itu? Mungkin aja Kemenkominfo atau BPS yang menyatakan itu. Karena sekarang orang belajar online, daring, dan segala macam kan, mungkin aja peningkatan itu terjadi. Namun masalahnya apa? Setelah meningkatnya kebutuhan internet service provider, masalahnya apa di Indonesia saat ini? Dijelaskan di paragraf pertama. Itu masalah secara umum. Gitu. Tapi berdasarkan literatur, bukan berdasarkan omongan kita, bukan berdasarkan pemikiran kita. Kita nulis karya ilmiah, bukan nulis novel gitu. Beda ya, kalau nulis karya ilmiah dengan menulis novel itu beda. Kalau menulis karya ilmiah, jelas literatur yang kita angkat itu dari mana. Ilmiah sifatnya. Jadi kalau orang baca, misalkan saya baca punyanya kelompok Ray, saya bilang, wah, jadi pada masa pandemi orang membutuhkan internet, jasanya jadi meningkat atau gimana. Jadi saya tahu ada informasi yang disampaikan dalam tulisannya. Kalau tulisannya seperti ini, saya nggak tahu apa nih informasi apa yang mau disampaikan ke pembaca gitu. Nah, di situ permasalahannya. Jadi intinya kalau bikin latar belakang masalah, intinya adalah masalah isinya. Nanti saya jelaskan seperti apa bentukan latar belakangnya ya. Kemarin kan sudah jelaskan juga. Nah, kemungkinan ragu atau apa nanti kita bahas lagi. Udah berapa banyak jurnal yang dibaca terkait ini? Saya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saya sih nyari udah ketemu 11, Pak. Coba tampilkan satu aja. Salah satunya sebentar. Iya. Ada nih. Saya screen share atau yang ya, share screen aja. Lu aja nggak apa-apa. Gua juga ada soalnya. Nggak apa, lu aja. Sebentar, Pak. Jadi buat latar belakang seperti itu, deskripsi juga seperti itu. Ini salah satunya, Pak. Ini dari jurnal mana? Dari jurnal Andreas Sajona ya. Maksudnya dari lembaga jurnal mana, terakreditasi tidak? Karena saya lupa dari mana, Pak. Nah, coba ke bawah. Nah, ini kayaknya bukan jurnal terakreditasi. Ini jurnalnya abal-abal nih. Kalimatnya pasti juga agak rada-rada. Latar belakangnya, Pak. Iya, mungkin aja bagus untuk latar belakangnya.
Ini Ini landasan bukan teori jurnal, lewat ya. Ervan. Ini bukan jurnal. Ini skripsi orang ini. Skripsi, Pak. Orang, iya. Jadi kalimatnya gini, untuk meningkatkan apa itu? Apa. Untuk memenangkan persaingan dalam dunia usaha, hal utama yang harus mendapat perhatian secara serius oleh pihak perusahaan adalah ganti deh, nggak benar. Coba saya cari lagi, Pak. Selain itu Langsung dihapus saja, yang tidak bisa digunakan langsung dihapus. Oh, baik, Pak. Jadi mengurangi. Ini dari WNP. Coba dilihat ininya, jurnalnya. Pendahuluan. Nama jurnalnya apa? Nama jurnalnya hubungan antara persepsi kualitas loyalitas dengan pengguna paket internet, Pak. Kan kalau saya tanya nama jurnalnya apa? Jiko. Tempat downloadnya apa ya? Iya, tempat upload jurnalnya di mana gitu. Saya lupa tahu downloadnya. Kalau Jiko udah jelas ya, itu Sinta. Karena kalau sudah melalui prosedur itu biasanya ada surveyor apa sih namanya, reviewernya untuk menilai jurnal kita yang mau kita upload gitu. Jadi kalau jurnal kita itu tidak harus lolos seleksi dulu biar bisa dipublikasi di lembaga jurnal mereka gitu. Coba dibuka JTIIK aja, coba buka browser, buka JTIIK. JTIIK. Iya, Brawijaya. Tadi Pak JTI IKA. Nggak pakai A. Udah. Itu Brawijaya. Ya itu di atas, paling atas. Klik arsip. Nah, klik tombol cari, maksud saya. Maaf, cari. Nah, klik di sana Internet Service Provider. Ada nggak penelitian orang tentang itu di sini? Service bahasa Indonesia atau bahasa Inggris services? Boleh coba aja dulu. Ada? nggak ada kayaknya Pak. Ya, coba bahasa Indonesia aja. Nah ini ada. yang menggunakan metode. Itu service provider nggak? Bukan ini Pak. Coba cari yang sama aja. Servisnya coba pakai service bahasa Indonesia. Kok nggak ISP aja, ISP. ISP juga nggak ada. Cari yang Karena service provider. Ini maaf Pak, ini yang tadi saya cari itu saya dapat dari jurnalunp.ac.id Pak. di jurnalnya UNP itu kalau nggak salah nggak ada sintanya deh. Nggak ada Nggak sintanya. apa-apa, itu negeri ya kalau nggak salah. Satu lagi itu dari repository. Bukan jurnal, Ya. itu lembaga kayak repositorinya Esa Unggul. Ada juga. Satu lagi dari jurnal BINUS Pak. Nah ya, BINUS itu apa namanya? ComIT. Jurnalbinus.ac.id. Ini. Nama lembaga jurnalnya beda. Coba lihat ke bawah. BINUS itu yang terakreditasi kalau nggak salah cuman ComIT-nya deh. ComIT-nya yang terakreditasi. Tapi nggak apa-apa, ini Sinta 2. Nggak apa-apa, ini Sinta 2. Itu Sinta 2 itu. Coba tulisannya mana? Kita lihat tulisannya mereka. ComIT-nya BINUS itu bagus, Sinta 1 dia. Berarti ini udah Sinta 2. Nggak apa-apa, download aja jurnalnya. Kita lihat tulisan. Lagi loading ya Pak. Kalau bisa langsung dieksekusi ya untuk diperbaikin ya. Jadi besok kalau mau bimbingan lagi silakan. Ya Pak, ini langsung tandain Pak. Coba di tulisannya di bawah. Nanti ini kan udah jelas jurnalnya. Dibesarin coba.
Teknologi informasi melalui internet telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, marketplace baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi internet telah mengubah pola interaksi manusia, yaitu interaksi bisnis ekonomi. Ini kata siapanya? Coba ke bawah. Ini dari jurnal Binus tadi. Iya Pak. Ya, Pak. Wow. Menurut data Abji, dia malah jelasin baru di sini menurut datanya. Coba ke bawah lagi, coba. Mana referensinya ya? Kok tulisannya nggak ada referensinya ya? Coba turun lagi, Reng. Iya, nggak ada referensi. Di bagian positioning ada itu satu referensi. Oh ini. Iya 2008 2008 202 Hasan sama Kotler dan Armstrong. Iya. Ini juga ada nih Pak. Ini jurnal tahun berapa ya? Coba lihat di bawah tadi, 2010. 2010. Jurnal The Winners. Yang terbaru coba cari yang 2000 ininya. Setahu saya Binus nggak kayak gitu kalau nulis. Nggak ada juga tentang ISP. Manajemen basket coba ini ya. Saya buka. Manajemen backlist, perusahaan di ekspektasi. Ini juga nggak ada itunya nih Pak, literasi. Ada yang jago jaringan nggak di sini? Ervan Mahari jago Pak. Siapa? Ervan. Saya buka browser saya, kenapa checking proxy and firewall terus ya? Proxy saya padahal udah saya matikan. Checking proxy and firewall. Antivirus bisa Pak ya? Saya nggak punya antivirus. Apanya? Saya udah cek di browsernya untuk settingan proxy-nya udah saya matikan juga, nggak bisa. Jadi saya nggak bisa buka Google, kalau saya buka Google langsung keluar nih checking the proxy and the firewall. Tapi kalau buka YouTube bisa, aneh kan? Google doang nggak bisa ya Pak? Iya, Google Scholar, Simly Tapmas, Esa Unggul, ACID nggak bisa. Katanya proxy apa gitu. Jadi saya nggak bisa nyari, bantu cariin kalian yang tentang jurnal kayak gini. Udah pakai browser yang berbeda juga sama kayaknya. Entah ada settingan dari router nggak ya itu malah? Gimana ya caranya ya? Saya nggak terlalu paham dengan itu. Maksudnya pakai tethering? Belum. Kalau tethering ISPD Di routernya Pak, bisa jadi ada settingan proxy dari dianya. oh. Kalau mau Hmm. kalau mau tes ya paling ya Pak pakai tethering mungkin atau pakai internet ponsel. Iya, tethering dari handphone kan. Iya. Saya coba deh. Ntar aja deh kayak yang ini dulu. Iya. Coba buka yang ini Google Scholar gitu. Google Scholar. Nah itu internet service provider gitu. Jurnalnya apa aja di sini? Yang cari rank dari waktu shot custom rank sini coba klik. Yang Custom. atas. Custom rank. Rank bawahnya ya. Nah bikin di situ 2018 ke 2022. Coba klik yang satu ini, International Journal yang UPS. Langsung ke upv.s ini aja, biar langsung Yang kanan ya. Oh. Nah, kita
kita lihat ya gimana dia nulis gitu. Kita cuma mau tahu aja caranya nulis benar nggak yang saya bilang. Di Zoom coba. Nah, di sini untuk latar belakang saja dia bisa buat literaturnya itu 1, 2 ke bawah, coba lagi. Ini siapa nih operatornya? Ray ya? Iya, Pak. Nah, tuh 6, 7, 8. ya 8 kayak gitu ya. Jadi kalimatnya itu sampai isinya itu memang literatur aja, masalah-masalah kayak gitu. Tinggal di convert ke bahasa Indonesia gitu ya, dijelasin. Misalkan gini, the achievement robust, secure, scalable, flexible, and manageable network is possible with Advanced Internet Pro. Nah, langsung ke objeknya kan, dia jelaskan tentang bagaimana fleksibelnya mengelola jaringan yang mungkin dengan advancement of internet procedure-nya, protokol, addressing, and software control via Imagine Internet Protocol VIP IPv6. Judulnya apa ini? Evolution Gaming Approach. Dia langsung ke objek penelitiannya dia gitu. Ada apa dengan objek penelitian dia? Permasalahannya ada apa secara umum gitu. Jadi intinya kita nulis seperti itu harusnya gitu. Kalau nggak percaya, sekarang saya contohin coba buka ComIT, download jurnalnya terserah, nggak usah internet service provider. COMM IT punyanya Binus. Tuh di bawah. ComIT jurnal coba buat. Ini Binus agak rada-rada juga. Nah tuh Binus kan. Ini sama yang tadi tuh, Pak. Nama apa ya? Ya itu aja tuh. Itu memangnya tuh. Itu binusac.id. Ini, Pak. Iya. Itu jurnalnya ada Sinta 1 itu. Bahasa Indonesianya juga ada gitu. Ini kita bahasa Indonesia aja biar sama nih Pak sama yang tadi nih Pak. Yang mana? Yang ini yang tadi yang penerapan ini kan sama. Yang 2010 tadi, Pak. Itu ComIT, itu mah bukan ComIT jadi jurnal. Tapi webnya sama, Pak. Iya, coba buka yang ComIT. Coba yang ComIT. Iya. Loading. Mungkin itu beda. Ini tab-nya bisa banyak kayak gini ya. Flexing nih namanya Pak. Ini Pak. Mana? Oke, tuh lembaga jurnalnya ini nih. Ini? Ya, download aja 1. Bukan, itunya diklik yang gambar si ComIT-nya itu. Oh, bentar. Langsung ke arsipnya. Website-nya lambat banget. Iya, saya juga heran itu. Website si ComIT-nya bisa lemot kayak gitu. Nggak ngerti saya. Nggak bisa. Tuh, download aja kelas 1 ke bawah. Influence and brand awareness nih. Ada. Namanya 1. Bisa bahasa Inggris kan? Coba. Bisa ya. Oke. Banyak banget. Nih ya. Coba lihat ke latar belakangnya. Nih. Dia judulnya apa dulu? Judulnya tentang apa? Influence of brand awareness. Sebutin brand lain kan Pak? Gak apa-apa, dia kan mau meneliti tentang ini kan, digital marketing kan ini. Iya, tentang digital marketing yang benar. Iya, mungkin dia minta izin ke Shopee kali untuk menyebutin brand. Oh, saya kan nggak tahu. Kalau dia bersurat ke Shopee, kalau Shopee-nya ngizinin ya udah, berarti boleh. Brand loyalty of Shopee on consumer. Oh, ini digital marketing untuk meningkatin awareness associate sama ya, metodenya brand awareness, brand association, sama brand quality
brand itu Shopee pendekatan metodenya. Nah, coba kita lihat dari tentang e-commerce ya. Ya. Nah, e-commerce. Dia jelas tuh. E-commerce atau electronic commerce adalah biasanya disebut sebagai toko online. store ya toko online yang secara umum disebut dengan toko online. Nowadays banyak orang-orang yang merubah secara tradisional belanja secara tradisional ke belanja secara online. Oke, coba ke atas. Coba ke atas lagi. Mereka personal commerce. Oh, dia bisa order kalau online tuh bisa order di mana aja. Jadi dia cerita masalahnya kan, masalah umum gitu, masalah tentang si e-commerce itu bagaimana sih? Gitu. Ya, jadi ceritanya adalah cerita masalah secara umumnya bagaimana. Dia memperkenalkan itunya dulu Pak ya, e-commerce dan Shopee ya. E-commerce ya. Langsung. Dia ceritanya e-commerce dulu, karena Shopee masuk salah satu e-commerce kan. Iya. Terus dia bilang banyak orang yang udah merubah cara belanja tradisional ke belanja online. Tapi di situ nggak ada itu juga nggak apa-apa Pak? Nggak ada kayak apa namanya? Iya, literatur referensi. Karena pakai literasi ya. Kalau bisa ada literaturnya. Kalau dia nggak kenapa dia tidak ada literaturnya? Karena saya nggak ngerti ya, kenapa bisa di IT bisa ngejebolin orang nulis tanpa ada literatur. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Setahu saya, kalau mau masukin ke jurnal, apapun lah lembaga jurnalnya, dia pasti akan nanya literaturnya mana. Dan syarat literatur itu minimal 15 literatur. Saya nggak tahu kenapa IT bisa ngejebolin orang nulis tanpa gitu. Nggak percaya, nanti lihat aja di beberapa jurnal. Coba Bu, gimana? Maaf Pak, 15 itu untuk pendahuluan aja atau nanti disebar juga ke bawah? Semuanya kan? Untuk semuanya. Minimalnya 15. Kalau misalkan gini, contohnya, dia jelaskan bahwasanya dia bilang Shopee telah dimulai dari, misalkan dia bilang banyak loh sekarang sistem pembelanjaan itu dialihkan dalam bentuk digital. Dia bilang seperti itu. Tapi dia nggak nyebutin angka berapa banyak gitu. Dia cuma nyebutin aja banyak yang beralih dari yang sistemnya belanja tradisional ke sistemnya digital. Tapi nggak nyebutin angka. Nah, kalau misalkan masuk ke lembaga jurnal yang terakreditasi, maksudnya yang internasional punya, dia akan nanya seberapa meningkatnya angka perpindahan yang dulunya tradisional ke digital. Nggak bisa jawab kan? Kalau saya bilang tadi ceritanya saya bilang peningkatan pengguna internet service provider itu menurut Kemenkominfo meningkat jadi 25%, angka 25% itu jelas dari mana? Dari Kemenkominfo kayak gitu. Saya nggak bisa buka ini, kalau saya bisa buka saya jelasin. Berarti untuk literaturnya sendiri kita boleh masukin referensi dari website atau gimana Pak? Misalkan kayak data fakta kayak Kominfo tadi barusan itu. Ya, kalau dari situs websitenya Kemenkominfo dibolehkan, tapi kalau dari blog nggak boleh. Kalau dari blog itu nggak boleh, tapi kalau dari situsnya Kemenkominfo itu boleh. Situs pemerintah gitu boleh gitu Pak? Iya. Internet. Wikipedia boleh nggak Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak. Provider. Ini kan nggak bisa buka ini. Gini nih, saya share screen. Saya stop dulu Pak. Bapak itu pakai browser udah coba ganti Pak? Atau browser? Saya coba ganti Google Chrome, Google Mozilla sama. Nih, saya mau buka ini ya, optimasi model yang ini pemanfaatan yang sistemnya sistem monitoring. Nah, ini aja. Nah, munculnya kayak gini, checking the proxy and firewall. Oh, time out. Coba details. Harus restart dulu nggak sih ini? Coba details. Enggak, bukan. Udah coba saya. Details, gimana? Yang details itu ada muncul apa? Ini. Nggak ada ya.
Udah ada itu aja. Saya udah ngikutin ini nih, Chrome menu, setting ini segala macam, tapi tetap aja nggak bisa. In, Hah? Tanggal? tanggal laptop Bapak. Oh, 7 April sama. Sama. Jam 24.09. Benar. Ini tanggalnya. Hah? Apa? Microsoft? Browser Microsoft Edge, Ini. Internet Explorer gitu Pak. Yang ini kan? Gak kelihatan ya? Iya ini. Ini share-nya Kelihatan, Pak. Share-nya Share-nya- share jam window, Pak. Langsung share ini screen. Coba saya buka Google ya. Padahal saya pakai sendiri ini internet, tapi kayak gini. Itu kayaknya IP-nya ngeblok nggak sih, Pan? bisa ngeblok atau mungkin bisa juga dari firewall atau dari ini ada mungkin bisa juga virus. Iya. Kayak gitu juga ada. Oh, virus ada kemungkinan ngeblok ini. Tapi ini Windows Security saya jadi tanda seru ini. Pernah soal saya juga kena kayak gitu Pak. Jadi beberapa website nggak bisa saya buka sama sekali. Padahal koneksi internetnya bagus. Ujung-ujungnya install ulang. Iya, ujung-ujungnya salah. Iya, tadi rencana mau saya install ulang. Yaudah saya install aja kali ya. Tapi saya cek. Bisa. Bisa Google School. Bisa. Iya. Dari HP bisa. Dari laptopnya aja yang kayak gitu. Apa? Driver WiFi. Ini jadi ini. Yang mana? Yang mana ya? Saya screen-nya mungkin dirubah dulu kali, Pak. Screen yang share yang screen, jangan yang window. Oh iya, bentar. Kelihatan. Disconnect dulu. Ya, jangan dulu, Pak, jangan di sini. Langsung ya udah aja. Device manager. Yang mana sih? Ini. Di kanan bawah Pak. Itu ada gambar WiFi. Iya. Di kanan. Ada Open Network and Internet Setting. Itu nanti bisa masuk ke change adapter option di bawah Pak. Bapak mungkin ya Bapak coba disable enable Pak nanti. Kalau disable nanti mati Pak internetnya Bapak. Terus enable lagi, Pak. Udah nanti aja deh. Iya. Ya pokoknya intinya kayak gitu ya, kalau mau ini ya, mau nulisnya seperti itu. Ya saya sarankan setiap minimal ada 4 lah ininya. Di dalam latar belakang itu 4 paragraf juga nggak apa-apa. Paragraf pertama tentang masalah umumnya, paragraf kedua itu tentang apa ya? Paragraf kedua itu penelitian orang yang sama, ya, penelitian sebelumnya. Yang ketiga tentang metodologi yang kita angkat seperti apa. Habis itu penelitian yang paragraf terakhir itu masalah penelitian kita apa. Gitu ya. Ya. Saya mau tanya Pak, untuk 4 paragraf itu harus ada literaturnya semua atau bagaimana Pak? Misalkan dari awal kita kan mau mengangkat topik umum terkait ISP-nya. ISP sendiri perlu ada literatur atau mungkin nanti kita bisa jelasin di bagian lain? Bentar saya coba saya udah ada download jurnal deh. Jurnal. Penelitian. Software engineering.
machine learning ya. Mana ya jurnalnya? Nah ini yang kita download dari IEEE aja ya. IEEE kan lebih terakui. Nanti salah ini. Oke, saya share screen. Oke, ini lihat nggak? Nah, lihat. Oke, sini. Di sini judulnya adalah fitur reduksi multiview K-means clustering algoritma, ya. Jadi dia objek penelitiannya adalah tentang K-means clustering, ya, K-means clustering. Jadi di sini dia jelaskan clustering useful tool for data analysis katanya. Terus, it is a method for clustering a data set into group with most similarity in the same cluster and the most dissimilarity between different cluster. Jadi intinya adalah metode clustering itu untuk mengelompokkan data set dengan data yang mirip dan data yang tidak mirip di antara dijadikan cluster atau kelompok yang berbeda. Apa kata nomor 1 sama nomor 2. Ini IEEE ya, kasusnya ada siapa dengan klaster yang kedua tetapi dengan data yang berbeda gitu. Itu fungsi bukan menurut si penulis ini yang menyatakan clustering itu seperti itu. Tapi menurut siapa? Menurut si nomor 1, nomor 2. Tapi di dalam kalimat kedua masih di dalam paragraf yang sama itu nggak ada literaturnya. Nggak ada kan? Mungkin saja dia tidak menginfokan sesuatu hal yang penting, tetapi sebagai kaitannya untuk ini aja. Tapi dia dapat kalimat ini mungkin saja dari masa dia kuliah, mungkin dia jelaskan seperti itu. Dia bilang menurut statistik atau ilmunya statistik, katanya clustering mungkin dibagi dengan sebuah model probability berdasarkan pendekatan non-parametriknya. Jadi ini kan kalimat yang ini kalimat buku. Maksud saya itu kalimat waktu dia dapat di kuliah. Dia bilang kalau clustering itu dibagi menjadi model probability. Orang pun tahu, nah mesti kita harus ada literatur gitu. Tetapi tulisannya menyatakan sebuah informasi, misalkan di dalam partisi metode ini katanya, algoritma K-means yang lama, oldest yang paling lama katanya. Jadi si K-means itu yang paling lama, yang metode yang paling lama untuk pengelompokan. Kata siapa? Kata si K ini. Keywordnya adalah keywordnya yang oldest ini. Dia bilang seperti itu. Jadi ada informasi. Jadi algoritma paling tua untuk pengklasteran adalah si K-means. Kata siapa? Berarti kita ada informasi kan? Sama halnya tadi, kalau dia bilang
Dia bilang kayak gini, sekarang itu katanya orang lebih suka belanja online daripada belanja secara tradisional. Orang tahu lebih sukanya seperti itu. Tapi kalau sudah dia nyebutin peminatnya dalam bentuk angka, misalkan orang yang belanja secara online itu sebesar 50%, dia harus nyebutin literaturnya dari mana gitu. Paham nggak maksud saya? Paham. Nah gitu. Jadi ada informasi yang harus dipakai literatur, ada juga yang tidak digunakan literatur. Sifatnya lebih knowledge aja. Jadi kayak pengetahuan umum gitu ya Pak ya, semua orang tahu gitu, itu nggak perlu orang tahu nggak perlu, ya nggak perlu ditulisin literaturnya lah. Tapi kalau sudah menyangkut tentang dia bilang Cummins itu paling tua loh algoritmanya, kata siapa yang paling tua? Kata ini ada ini. Jadi kalau misalkan dijudge sama yang baca, enggak kok seperti ini. Nah, kata siapa? Iya, saya baca literaturnya menurut nomor 3 sampai nomor 6, dia bilang, bahkan di sini ada 3 literatur yang dia baca, dia bilang Cummins itu udah paling tua. Jadi nggak bisa dibantah lagi, dibantah pun ya silakan melakukan penelitian lebih lanjut. Gitu. Kalau memang bisa dibantah, ya dibantah aja. Tapi menurut siapa gitu. Beda kalau misalkan penelitian kalian eksperimen, masuk ke lab, kalian nguji instrumen, dapat sesuatu hal yang berbeda dengan penelitian orang, itu nggak apa-apa nggak pakai literatur. Karena itu hasil penelitian kalian. Kalian turun lab, pakai lab, ada alat. Kalau cuma statement yang kalian sampaikan, harus ada literaturnya. Karena kalian menguji secara langsung gitu. Nah, jadi karena itu saya bilang agak sedikit riskan kalau jurnal yang di ComIT bilangnya seperti itu bisa diloloskan. Kan aneh, dia nyebutin sesuatu tapi nggak ada literaturnya. Tapi anehnya itu dia lolos juga di ComIT. ComIT itu kan singkatnya Sinta 1. Tapi nggak semua jurnal yang ComIT, saya baru bacanya yang ini nih, yang kelompok kayak gitu lihat yang barusan. Yang saya dapat 2-3 kemarin itu semuanya literaturnya kayak IEEE ini. Nggak semua. Gitu. Ya, jadi ngikutin itu aja. Sudah 2 kali saya masukin jurnal dengan pola yang saya tulis, itu tanpa review. Langsung keterima. Karena itu saya arahin kalian untuk nulisnya seperti itu. Biar nggak ada revisi. Langsung keterima. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan gitu. Ya. Boleh saya tanya lagi Pak? Boleh. Terkait tadi saya lihat literaturnya itu ada yang pakai tulis judul, tahun, sama ada yang pakai angka doang kayak tadi. Oh gitu, iya. Jadi kita ngikutin pola dari si jurnalnya. Coba lihat Jiko. Kalian mau masukin ke Jiko kan? Iya. Rencananya ya. Nah, download template Jiko. Karena itu saya bilang langsung download template Jiko. Jiko, kalau dia Jiko mintanya pakai APA, berarti Mendeley-nya pakai APA. Tapi kalian bisa pakai Mendeley kan? Bisa Pak. Ya udah. Kalau bisa pakai Mendeley, berarti ngikutnya Mendeley, pakai APA. Kalau dia minta pakai modelnya IEEE, berarti dia 1, 2, 3, 4, 5 kayak yang tadi tuh IEEE. Tadi IEEE Pak sebutnya. Ya. Oh, itu IEEE ya. Itu udah ada keterangan, berarti kita tinggal drag, udah ada satu tuh referensinya berdasarkan apa gitu berarti Pak ya. Ya, coba deh download yang template dari Jiko. Pak Jiko-nya, download template-nya. Share screen coba Ray atau Evan atau Hari. Nah, download jurnal template-nya itu, jurnal template di kanan bawah. Bawahnya lagi. Nah, itu di atas Google. Nah, itu. Nanti download ya. Kita patokannya ke sini gitu ya, Pak ya, Pak. Ya, patokannya di sini. Coba paling bawah. Kemarin saya udah bilang ya, untuk penamaan artikelnya jangan dirubah-rubah. Misalkan save as ditulis namanya yang aneh-aneh gitu, tugas Kapita Selekta. Jangan. Karena kalau template jurnal apa adanya ya seperti itu yang kita kasih. Karena kalau diupload udah diganti judul dan segala macamnya. Kayak gini yang tulisan Jiko Jurnal Informatika dan Komputer itu nggak boleh dirubah. Yang warnanya abu-abu itu nggak boleh dirubah. Oh. Judul artikel itu berapa tulisannya Time News Roman 12 berarti Time News Roman 12. Yang dalam kurung itu dihapus.
Oke. Nah, dia kan bilang tuh huruf besar, Time News Roman, 12 PT, tebal, maksimal 15 kata. Berarti judulnya maksimal 15 kata. Udah ditentuin nama dia kan, di dalam kurung itu petunjuknya dia. Dia bilang, misalnya penulis satu baris kosong 10 PT. Berarti kita ngikutin ini. Nah, coba ke bawah. Terus ke bawah, terus. Lagi, ke bawah. Sampai ke daftar pustaka. Nah, dia pakai jenisnya triple I 1 2 3 nih. 1 2 3 kan? Oh, berarti kita harus kalau misalnya triple I kita ada ininya ya, nanti Iya, dari sini ya. iya. Oh. Untuk masuk ke Mendeley harus diupdate Mendeley-nya ya. Metadatanya harus dilihat. Itu lebih nanti aja. Yang sekarang tulis dulu latar belakangnya kayak yang tadi. Untuk download jurnalnya cari jurnal yang terakreditasi ya. Oke, Pak. Udah paham ya cara nulisnya ya? Kurang lebih, Insyaallah, Pak. Ya. Semoga besok bisa bimbingan lagi. Nulis latar belakang dulu. Bimbingan sama saya. Nanti kita arahin. Tenang aja. Pokoknya sampai selesai, sampai terbit. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa kan besok? Besok kita Besok, kelas apa ya besok? bentar Pak ya. Besok itu interaksi manusia komputer jam 19.00, kayaknya nggak ada kelas deh. Harusnya bisa, Pak. Ya udah, berarti bimbingan besok bikin latar belakangnya malam ini. Mungkin mau gantian yang kelompok lain, Pak? Ya udah silakan, nggak apa-apa. Benar kan ya? Yuk, silakan yang lain, kita mau buat latar belakang dulu. Coba, ayo. Axel Christopher. Ya, Sal. Ini bagus, Pak. Kayak kok nggak salah nih, Pak, punya dia, Pak. Mana ada